Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani Klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Kebumen, edisi 7 Juli 2021. Bersama saya di Pastori Gereja Kristen Jawa Gombong. Salam kasih dan damai sejahtera untuk kita semua. Kita akan bersama-sama merenungkan sapaan Allah dari surat 1 Petrus bab 5 ayat yang ke-7 yang demikian firman-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian firman Tuhan. Kekasih Tuhan, di dunia ini kita orang Kristen belum memperoleh keselamatan yang sempurna. Masih menuju kesempurnaan keselamatan yang adalah kepastian. Di dunia ini, orang percaya masih dapat mengalami dan merasakan penderitaan dan kesulitan hidup. Seperti adanya penderitaan umum, yaitu segala macam penderitaan dan kesulitan hidup yang dialami manusia pada umumnya. Itu baik yang dialami orang-orang yang tidak Kristen maupun orang Kristen. Misalnya sulit mencari sekolah, sulit mencari pekerjaan, sulit mencari jodoh, menderita sakit, terkena bencana alam, tanaman terkena hama atau terkena hujan angin, pandemi COVID-19, dan penderitaan umum lainnya. Semua manusia pasti pernah mengalami penderitaan umum tersebut, sekalipun tidak seluruhnya dialami. Kepada orang Kristen, Tuhan Allah mengajarkan, mengingatkan apabila mereka mengalami penderitaan umum, supaya mereka tidak khawatir, tidak takut, tidak terkejut, tidak kecewa, supaya mereka mau berserah kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Allah akan memeliharanya. Kekasih Tuhan, mengapa Petrus menasihati bahwa mereka tidak perlu khawatir? Dalam bacaan kitab suci tadi, apa yang dikhawatirkan oleh mereka? Petrus menuliskan surat ini ketika jemaat sedang menghadapi penganiayaan oleh karena nama Tuhan. Jemaat harus menderita sebagai orang Kristen dan mereka hendak memuliakan Allah dalam nama Kristus. Karena mereka tidak berbuat jahat. Penderitaan yang demikian hanya mengikuti teladan Kristus di mana Ia telah menderita badani bagi orang percaya. Lebih lanjut, Petrus melihat bahwa penderitaan sekarang hanyalah permulaan saja, dan pada masa yang akan datang ada penganiayaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Kekasih Tuhan, Petrus mengajarkan bahwa penderitaan itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan umat Allah. Sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam orang percaya. Namun bagi orang percaya yang mantap, yang setia kepada Tuhan, penderitaan itu yang diterima dimaknai dengan makna yang baru. Seperti justru dalam penderitaan iman bertumbuh, iman berbuah banyak, sehingga bisa menghibur sesamanya yang juga menderita. Dalam 1 Petrus bab 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Petrus ingin mengalihkan perhatian jemaat dari persoalan hidupnya kepada pemeliharaan Tuhan. Di tengah kegelapan hidup, Petrus tetap melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan bekerja untuk menopang dan memelihara umatnya. Hal itu dilakukannya karena kasih-Nya tetap dan tidak berubah. Petrus percaya bahwa Tuhan tetap bekerja untuk meneguhkan iman umatnya di tengah kondisi yang gelap, di tengah kondisi yang sulit.
Meskipun mereka harus mengalami penderitaan seketika lamanya, Allah yang hidup tidak pernah berdiam diri, melainkan Ia akan tetap bekerja untuk menopang dan menyelamatkan dari kesulitan hidup. Kekasih Tuhan, apakah situasi hidup sekarang yang dihadapi oleh orang percaya? Tentu bermacam-macam. Tapi yang jelas kita menghadapi ancaman virus corona. Kita ikut prihatin melihat peningkatan kasus baru penularan virus 19 yang terjadi. Klaster-klaster baru penularan COVID-19 bermunculan dan menyebar cepat dengan varian virus yang berbeda. Virus telah merenggut begitu banyak sekali nyawa manusia di seluruh dunia. Siapakah tidak takut mengalami bahaya ini? Bahaya yang mengancam nyawa sudah berada di depan mata sendiri. Kekasih Tuhan, tapi apakah kita melihat dan percaya mengalami pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini? Di tengah-tengah, apakah kita percaya pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita dan banyak orang? Kalau fokus kita hanya atau lebih tertuju pada bahaya virus corona, maka tentu kita akan menjadi tawar hati dan kecut sehingga timbul segala kekhawatiran. Yang sesungguhnya Tuhan itu setiap hari memelihara, menjaga, tapi karena keadaan yang sangat takut, khawatir, sehingga kita tidak bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau hati kita berharap pada pemeliharaan Tuhan, kalau hati kita fokus hidup oleh iman, fokus memandang kepada Tuhan, sesungguhnya orang percaya bisa bersyukur setiap hari dalam segala hal. Karena seharusnya orang percaya memaknai segala sesuatu dengan makna yang baru, sehingga terus-menerus ada pengharapan. Selain percaya pada pemeliharaan Tuhan, kita harus mempersiapkan diri untuk patuh mengikuti keputusan pemerintah dalam upaya menghentikan penyebaran virus yang ada. Seperti pemerintah memberlakukan PPKM darurat 3 sampai 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat. Pemerintah menghimbau supaya masyarakat untuk berdisiplin mematuhi keputusan pemerintah. Juga sering kita diingatkan untuk menerapkan cara hidup 6M. Pak Ibu, saya percaya kekasih Tuhan sudah tahu semua 6M itu apa. Jika kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kita juga wajib menjaga diri, juga patuh kepada pemerintah. Di sisi lain, kita juga diimbau bersama keluarga untuk selalu berdoa bersama keluarga dan membaca firman Tuhan. Dan kita selalu saling mendoakan. Terutama supaya kita terus membangun percaya kepada Tuhan dan hidup lebih takut kepada Tuhan. Senantiasa hidup dalam mengimani pemeliharaan Tuhan. Protokol kesehatan ketat yang diberlakukan selama ini hendaknya terus digiatkan sebagai bagian dari sikap hidup sehari-hari. Kiranya kita semua orang-orang percaya bisa menjadi pelopor, bisa menjadi teladan dalam beragam upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga lainnya untuk menghentikan penularan virus yang mematikan ini. Dengan begitu, panggilan kita menjadi garam dan
terang dunia itu dapat teraktualisasi pada masa-masa yang sulit ini. Kekasih Tuhan, jika orang percaya telah tertular oleh virus corona ini atau virus yang ada, maka kita harus menerima kenyataan dan berbesar hati, tetap berpengharapan kepada Tuhan untuk mengurung diri di rumah sesuai ketentuan dan mengikuti pengobatan dari rumah sakit. Pada waktu kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap setia. Tuhan menyertai kita. Itu yang kita imani. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan senantiasa menyertai kita. Bahkan orang percaya yang telah Tuhan izinkan dipanggil Tuhan melalui virus yang ada, percayalah, virus corona, penderitaan, segala macam kuasa di dunia ini, bahkan kematian, tidak bisa memisahkan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Bagi orang percaya yang setia, yang mantap kepada Tuhan Yesus, pasti mendapatkan kesempurnaan, keselamatan. Serahkanlah hidupmu, hidup kita, segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Allah melalui sapaan rohani Klasis Kebumen pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami untuk selalu percaya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, supaya pandemi ini segera bisa diatasi dengan baik. Mohon campur tangan Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dalam upaya untuk program vaksinasi yang dilakukan di berbagai tempat, kiranya berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami kedukaan karena ada keluarga yang meninggal. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Bapa, kami juga berdoa untuk kekasih Tuhan yang sedang berjuang untuk pemulihan sebab positif COVID-19, supaya mereka mendapat belas kasihan dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka mendapat kesembuhan. Dan percaya bahwa di balik semuanya itu ada makna maksud yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis dan keluarga masing-masing, untuk terus dikuatkan dan dijagai kesehatan mereka, supaya tetap bisa melayani masyarakat dengan baik. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan di Klasis Kebumen, kiranya turut ambil bagian dalam program pemerintah dan aktif, dan kiranya mendukung program pemerintah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan segala pengharapan dan doa kami kepada Bapa di surga yang sudah memberikan kami keselamatan dan hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hanya Tuhan yang terpuji. Amin. Kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati.